Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila Zaki, NIM U 2018-1012. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi mata kuliah Mushaf Al-Quran di Nusantara yang bertema itu Mushaf Al-Quran dari masa ke masa pada masa percetakan. Yang pertama di sini tentang sejarah percetakan Al-Quran. Perkembangan percetakan di belahan dunia berkembang sangat pesat dan telah menemukan momentumnya. Bahkan percetakan Al-Quran memiliki berbagai bentuk dengan desain yang variatif. Dalam perjalanan secara Al-Quran, percetakan Al-Quran dimulai dari pengumpulan tulisan milik sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, sampai pembuatan mushaf pertama pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mulai dari penulisan dengan tangan sampai pada masa percetakan. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1530 Masehi. Dicetak di kota Bunduqiyah, Venesia, Italia. Kemudian di Basel pada tahun 1543 Masehi. Tetapi kemudian dimusnahkan atas perintah penguasa gereja. Dan pada tahun 1694 Masehi, seorang Jerman yang bernama Abraham Hinkelmann telah berhasil mencetak Al-Quran pertama kali di kota Hamburg. Selanjutnya di sini itu menjelaskan tentang Quran cetakan di Nusantara. Di Nusantara, Mushaf Al-Quran mulai dicetak pada tahun 1848 di Palembang. Ini merupakan cetakan kitab keagamaan tertua di Nusantara yang diketahui hingga kini. Dicetak oleh Haji Muhammad Azhari bin Kamas Haji Abdullah. Pada tahun kedua abad ke-19 terdapat pula mushaf cetakan Singapura, India, dan Turki. Mushaf cetakan Singapura, mushaf cetakan seperti ini ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, ya, di antaranya Aceh, Padang, Jambi, Palembang, Surakarta, Palu, Maluku, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini ada beberapa contoh cetakan Mushaf Al-Quran, yaitu cetakan Palembang pada tahun 1848, cetakan Palembang pada tahun 1854, ada cetakan India juga, cetakan Singapura, dan cetakan India pada tahun 1891, dan cetakan India yang lainnya. Di sini juga ada contoh mushaf cetakan Matba'ah Bahriyah Turki pada tahun 1318 Hijriah. Mushaf ini menjadi dasar mushaf standar ayat sudut-sudut di Indonesia. Pada awal dan pertengahan abad ke-20 di Indonesia juga di Penang, Malaysia, muncul penerbit mushaf yang memproduksi cetakan India, yaitu HMS Sulaiman dari Bukit Tinggi, Abdullah Afif dari Cirebon, Sulaiman Mar'i dari Surabaya, Penang dari Singapura, dan Al-Ma'arif dari Bandung. Di sini ada contoh mushaf cetakan Matba'ah Al-Islamiyah milik HMS Sulaiman, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tahun 1933. Jenis mushaf ini dicetak oleh beberapa penerbit. Di sini juga ada contoh mushaf cetakan Abdullah bin Afif, Cirebon pada tahun 1830-an. Di sini mushaf Al-Qur'annya tanpa nomor ayat. Yang selanjutnya itu mushaf cetakan Al-Ma'arif Bandung pada tahun 1950-an dengan nomor ayat. Kaligrafi kedua Al-Quran sama. Yang selanjutnya itu contoh mushaf cetakan Abdullah bin Afif, Cirebon pada tahun 1961, dan mushaf cetakan Toha Putra Semarang pada tahun 1977. Kaligrafi keempat Al-Quran sejak tahun 1930-an itu sama. Yang selanjutnya itu mushaf terbitan Kementerian Agama RI pada tahun 1981 sampai 1982. Kaligrafi jenis lain dari India. Yang selanjutnya, mushaf standar Indonesia terbitan Sa'adiyah Putra, Jakarta pada tahun 1985. Kaligrafi ditulis oleh Muhammad Syadali. Pada dekade akhir abad ke-20 di Indonesia, muncul mushaf-mushaf kontemporer yang memiliki konsep desain, khot, dan tatanan iluminasi yang indah. Seperti Al-Quran Mushaf Istiqlal yang ditulis pada tahun 1991 sampai 1995. Yang kedua Al-Quran Mushaf Sundawi yang ditulis pada tahun 1995 sampai 1997. Dan Mushaf At-Tin yang ditulis pada 1997 sampai 1999. Dan Mushaf Jakarta yang ditulis pada tahun 1999 sampai 2000.
dan mushaf-mushaf indah lainnya. Beberapa mushaf indah Indonesia akhir abad ke-20, awal abad ke-21, yaitu Mushaf Istiqlal, Mushaf At-Tin, Sundawi, Mushaf Jakarta, Mushaf Kalimantan Barat, dan lain-lain. Di sini ada contoh Mushaf Istiqlal pada tahun 1994 dan contoh Mushaf At-Tin pada tahun 1999. Sejak awal abad ke-21, tampilan mushaf di Indonesia sangat beragam, baik cover maupun isi. Di sini ada contoh cover mushaf terbitan Cicero pada tahun 2007. Dan cover dari halaman isi sebuah mushaf terbitan kelompok Gema Insani Press pada tahun 2010 yang kaligrafinya diadopsi dari tulisan Usman Toha dalam Mushaf Madinah. Di sini juga ada contoh cover dan halaman isi Al-Quran dan terjemahannya dari terbitan Mizan pada tahun 2007. Dan contoh cover depan dan belakang Al-Quran I Love My Quran terbitan Mizan pada tahun 2008. Di sini ada contoh halaman isi I Love My Quran terbitan Mizan pada 2008 yang tadi telah dicantumkan. Di sini agar tidak kontroversial, teks Al-Quran dibuat dalam jilidan yang terpisah. Selanjutnya itu contoh cover dan halaman isi Al-Quran terjemah perkata terbitan Syamil pada tahun 2008. Jenis ini sangat laris di pasaran. Yang selanjutnya itu cover dan pembatas halaman sebuah Al-Quranul Karim untuk anak terbitan Syamil pada tahun 2008. Pembatas halaman berisi jadwal sholat, keterangan tajwid, cara mudah membaca Al-Quran. Halaman ini Al-Quranul Karim untuk anak terbitan Syamil pada tahun 2008, ilustrasi dalam berupa bintang, awan, dan balon tanpa gambar makhluk hidup. Diharapkan lebih diterima oleh masyarakat luas. Di sini juga ada bentuk mushaf Al-Quran di luar negeri. Pemerintah Malaysia dan Brunei mempunyai kebijakan yang berbeda. Mereka menetapkan mushaf standarnya seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Sebuah mushaf yang tanda tashrih dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tahun 2002, teks diambil dari Mushaf Madinah karya Usman Toha. Selanjutnya itu mushaf generasi baru. Para penerbit mushaf dasawarsa pada tahun 1980-an, setelah terbitannya mushaf standar hingga awal dasawarsa tahun 2000-an, pada umumnya masih meneruskan tradisi lama dalam produksi mushaf mereka. Kebanyakan hanya mencetak Al-Quran Bombay, yaitu yang telah distandarkan. Mushaf standar itu sendiri atau Al-Quran Bahriyah model sudut, sampai sejauh itu tidak ada inovasi yang berarti, baik dalam tampilan maupun komposisi isi mushaf. Dalam hal ini, desain kulit misalnya, pada umumnya hanya menampilkan pola simetris dalam bentuk dekorasi persegi yang berisi ragam hias floral, dengan tulisan Quran Majid, Quran Karim, atau Al-Quran Al-Karim terbentuk bulat di dalam medalion yang terletak di posisi tengah. Warna yang digunakan pun adalah warna-warna dasar seperti merah, hijau, biru, coklat, kuning, dan warna emas. Era baru dalam produksi mushaf muncul sejak awal dasawarsa tahun 2000-an, ketika teknologi komputer semakin maju dan dimanfaatkan dengan baik oleh para penerbit. Perubahan itu pertama sangat mencolok dalam hal kaligrafi teks mushaf. Sejak awal dasawarsa itu hingga sekarang, para penerbit pada umumnya modifikasi kaligrafi mushaf Madinah yang ditulis oleh Khattat Usman Toha. Penulisan dan pencetakan mushaf Al-Quran baik di dalam maupun di luar Indonesia dilakukan dengan sangat memperhatikan dan mementingkan segi keindahan penulisan dan mushafnya, baik itu dari konsep desain, khot, tatanan iluminasi, dan sebagainya. Di Indonesia, perhatian terhadap keindahan mushaf ini telah berlangsung sejak awal penulisan mushaf-mushaf kuno. Dan hingga saat ini, perhatian terhadap keindahan dan penulisan mushaf terus berlanjut, dipertahankan, dan menjadi ciri khas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.